Sesi latihan berikutnya di dojo milik Shinazugawa Sanemi sang pilar angin. Saat berjalan menuju lokasi tersebut, Tanjiro diberi petunjuk oleh gagaknya agar tidak tersesat. Namun tiba-tiba Zenitsu muncul di hadapannya. Sontak saja Tanjiro amat sangat terkejut. Setelah itu Zenitsu berteriak ketakutan. Dia meminta Tanjiro untuk membawanya pergi dari lokasi ini. Sambil terus menangis, Zenitsu bercerita jika dia harus merangkak keluar pagar dan bersembunyi seperti kadal agar tidak ketahuan. Tanjiro bingung dengan apa yang Zenitsu takutkan. Secara tak terduga, kepala Zenitsu dipegang oleh Shinazugawa Sanemi dengan tatapan wajah yang begitu mengerikan. Sanemi memberikan pilihan kepada pemburu iblis itu. Dia mau kembali berlatih atau pilar tersebut menghabisinya. Sontak saja Zenitsu jadi makin ketakutan. Melihat sikap Zenitsu yang makin panik, akhirnya Sanemi memukul lehernya dan membuatnya pingsan. Dan akhirnya mereka semua kembali ke dojo untuk menjalani sesi latihan berikutnya. Saat berjalan bersama, Tanjiro mengucapkan terima kasih kepada pilar tersebut. Dan dia berkata akan berlatih dengan dia. Tapi Sanemi dengan ekspresi marahnya itu meminta Tanjiro untuk tidak sombong. Karena dia sama sekali belum menerima pemburu iblis tersebut. Namun Tanjiro dengan polosnya itu menjawab jika dia juga sama sekali tidak menerima keberadaan pilar tersebut. Karena Sanemi telah menusuk Nezuko sebelumnya. Dan setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, Tanjiro berjalan melewati pilar tersebut dengan begitu pedenya. Melihat sikap yang Tanjiro tunjukkan membuat Sanemi menjadi semakin emosi kepadanya. Sesi latihan pun dimulai. Latihan yang Sanemi berikan amat sangat keras. Sebenarnya ini adalah latihan yang sederhana, di mana Sanemi akan terus mengayunkan pedangnya ke arah para pendekar pedang tanpa henti. Sayangnya dalam latihan itu tidak ada istirahat, hingga mereka semua sampai mengalami muntah darah atau pingsan. Bahkan Iguro saja yang sejahat itu ke Tanjiro masih mau memberikan waktu istirahat kepada pendekar pedang yang mau berguru kepadanya. Tapi untuk Shinazugawa, hal itu sepertinya hanya mimpi. Pilar angin itu sangat keras dalam melatih, apalagi yang dilatih itu adalah Tanjiro. Kalau pendekar pedang itu lengah sedikit saja, maka Sanemi akan membuat cedera seluruh tubuhnya tanpa ampun. Beberapa saat kemudian, akhirnya hari pertama pelatihan telah berakhir. Naasnya tubuh Tanjiro sudah dibuat babak belur seperti itu. Bahkan semangatnya begitu besar itu juga seperti dipatahkan oleh latihan yang pilar tersebut berikan. Saat berjalan di dalam lorong penginapan, Tanjiro seperti mendengar suara kegaduhan yang berasal dari ujung lorong. Ternyata itu adalah Genya yang ingin mengajak bicara Sanemi. Dia berkata jika ingin membicarakan suatu hal kepada kakaknya tersebut. Tapi dengan tatapan kejamnya itu, Sanemi berkata jika dia tidak merasa pernah memiliki adik seperti Genya. Dia meminta pemburu iblis itu untuk menghentikan omong kosongnya tersebut. Mendengar perkataan kasar itu membuat Genya amat sangat terkejut. Tanjiro yang berada di sisi lorong di belakangnya menengok dan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pilar angin itu meminta Genya untuk tidak bersikap akrab dengannya. Karena menurutnya Genya sama sekali tidak mempunyai bakat sebagai pendekar pedang. Dia bahkan meminta adiknya itu untuk berhenti menjadi pemburu iblis saja. Genya mencoba untuk menyanggah ucapan dari kakaknya tersebut. Tapi sayangnya dia tidak bisa. Sanemi mengatakan, menurutnya mereka yang tidak bisa menggunakan teknik pernafasan tidak punya hak untuk dianggap sebagai pendekar pedang. Tanjiro yang mendengar percakapan mereka dari lorong di belakangnya terkejut dengan suasana tegang yang terjadi. Setelah itu, pilar angin tersebut pergi dan mengakhiri perbincangan begitu saja. Genya kembali memanggil kakaknya itu. Dia berkata jika selama ini selalu ingin meminta maaf atas kejadian yang mereka alami saat masih kecil. Tanjiro yang melihat dari belakang mencoba mendukung aksi dari rekannya tersebut. Sayangnya Sanemi malah menjawab jika dia tidak peduli dengan apa yang pemburu iblis itu katakan. Bahkan Sanemi meminta Genya untuk segera hilang dari hadapannya. Genya dan Tanjiro yang melihat sikap dari pilar angin itu terkejut. Dengan ekspresi sedih, Genya juga bercerita kalau dia sampai memakan iblis agar bisa bertarung melawan mereka. Sanemi yang mendengar ungkap barusan jadi amat sangat terkejut. Tiba-tiba Sanemi mengeluarkan tekanan berat. Dia langsung menoleh dan melototi adiknya itu. Genya dan Tanjiro yang merasakan tekanan berat tersebut hanya terdiam dan terpaku melihat Sanemi yang marah besar itu. Lalu dengan gerakan cepatnya, pilar angin tersebut mencoba mencolok mata Genya. Genya tidak menyadari gerakan dari kakaknya tersebut. Yang dia rasakan adalah kakaknya telah menghilang. Tapi Tanjiro yang berada di belakangnya menyadari akan hal tersebut. Dia berteriak dan meminta temannya itu untuk segera menghindar.
Dengan sigap Tanjiro berhasil mendorong Genya dan akhirnya serangan dari pilar angin itu hanya membuat luka goresan saja pada pelipis matanya. Saking kerasnya dorongan dari Tanjiro sampai membuat mereka berdua terjatuh keluar penginapan. Zenitsu yang kebetulan berada di luar amat sangat terkejut. Dia merasa jika pilar sadis itu telah kembali menyiksa para pendekar pedang yang lain. Dengan sigap Zenitsu dan beberapa pemburu iblis lainnya mencoba untuk tengkurak dan bersandiwara seperti sedang mati, agar tidak terlibat dalam perselisihan yang terjadi. Tapi setelah melihat dengan seksama, Zenitsu sadar jika yang terjatuh dari dalam penginapan itu adalah Tanjiro. Dalam benaknya, dia merasa jika Tanjiro akan mati kalau dia terus berurusan dengan pilar angin tersebut. Di sisi lain, Zenitsu juga bingung dengan keadaan yang terjadi. Apakah Tanjiro barusan terlempar dari dalam rumah itu atau bagaimana? Tanjiro meminta Sanemi untuk menghentikan perbuatannya. Zenitsu yang mendengar suara tawa dari pilar itu hanya bisa melongo. Lalu Sanemi keluar dari ruangan itu dengan memancarkan aura emosi yang begitu tinggi. Sontak saja, Zenitsu makin berteriak ketakutan. Dia menyadari jika pilar sadis itu telah dibuat marah oleh rekannya sendiri. Zenitsu mengira jika pilar tersebut juga menghajar semua orang termasuk di luar area latihan sekalipun. Tanjiro protes dengan sikap yang Sanemi lakukan. Menurutnya, pilar itu seperti berencana ingin menghabisi Genya. Sanemi menjawab jika dia tidak ada niatan menghabisi nyawa Genya. Dia hanya akan membuat Genya tidak beregenerasi lagi. Saat itu terjadi, Genya akan berhenti menjadi pemburu iblis. Dan dia akan memaafkan sikap yang sudah adiknya itu perbuat. Mendengar jawaban tersebut sontak saja membuat Tanjiro langsung protes dengan keras. Menurutnya pilar angin tersebut tidak berhak untuk bertindak sejauh itu. Apalagi memaksa Genya untuk berhenti menjadi pemburu iblis. Karena tadi Sanemi sudah bilang kalau dia tidak mempunyai seorang adik. Menurut Tanjiro, Sanemi tidak punya hak untuk memberikan pilihan kepada Genya. Selain itu Genya yang mempunyai bakat atau tidak, dia tetap mempertaruhkan nyawanya untuk melawan para iblis. Bagi Tanjiro, jika Sanemi sudah berkata jika Genya bukan adiknya, dia tidak akan membiarkan Sanemi menghalangi jalan yang akan Genya ambil. Menurut Tanjiro, andai Genya tidak membantu mereka melawan iblis bulan atas, maka para pemburu iblis juga tidak akan berhasil menyelamatkan desa penempa pedang. Tanjiro menegaskan jika dia tidak akan membiarkan pilar angin itu menyakiti rekannya tersebut. Genya yang dibelah mati-matian itu hanya terdiam. Sedangkan Sanemi yang mendengar perkataan itu merasa tertantang. Dia tersenyum dan berencana menghajar Tanjiro terlebih dahulu. Barulah setelah itu, dia akan menyelesaikan urusannya dengan adiknya tersebut. Lalu dengan gerakan cepatnya pilar angin itu menghampiri Tanjiro dan memukul perutnya dengan begitu keras. Zenitsu yang melihat pertengkaran itu dari kejauhan amat sangat terkejut. Tapi di luar dugaan, Tanjiro berhasil menahan pukulan keras itu. Bahkan dia berhasil mendaratkan tendangannya ke leher Sanemi dan dia pun terjatuh. Zenitsu dan para pendengar pedang lainnya yang melihat perkelahian itu pada tercengang. Tanjiro menginstruksikan kepada Zenitsu untuk membawa Genya menjauhi lokasi penginapan ini. Akan tetapi Zenitsu malah ganti yang memarahi Tanjiro. Karena dengan dia yang sudah menyebut namanya itu, berarti Zenitsu jadi terlibat dalam perselisihan yang terjadi. Genya berteriak dan memperingatkan Tanjiro jika kakaknya berencana menyerang Tanjiro lagi. Benar saja, dengan sigap Sanemi memutar tubuhnya dan mencoba menendang Tanjiro. Beruntung, Tanjiro berhasil menghindari tendangan tersebut. Namun anehnya, pilar itu berhasil melukai telinganya. Meski hanya dengan sedikit goresan angin yang dia hempaskan, Sanemi yang melihat pemburu iblis itu berhasil menghindar. Merasa jengkel dengan aksi yang telah Tanjiro lakukan. Menurutnya, Tanjiro memiliki nyali yang lumayan besar dan dia sepertinya ingin mati saja. Genya mencoba memperingatkan kakaknya itu jika Tanjiro sebenarnya tidak ada hubungannya dengan urusan mereka berdua. Tapi dengan sigap, Zenitsu langsung menggandeng pemburu iblis itu dan mengajaknya untuk segera menjauhi lokasi penginapan. Sambil menggandeng Genya, Zenitsu berkomentar jika pilar angin tersebut bukanlah manusia, dan demi keamanan, mereka harus segera pergi dari lokasi ini. Tapi Genya mendengar ungkapan barusan merasa tersinggung, dan dia malah memukul Zenitsu dengan sangat keras. Genya meminta Zenitsu untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk tentang kakaknya tersebut. Setelah itu, kondisi Jetty semakin kacau. Perkelahian itu terjadi sampai sore hari. Bahkan para pemburu iblis yang lain terlibat. Mereka mencoba melerai perkelahian yang terjadi, walau sepertinya itu tidak begitu memberikan dampak yang signifikan. Tanjiro mendapat teguran resmi dari petinggi kor pemburu iblis. Dan latihannya dengan pilar angin tidak hanya ditunda, tapi dia juga dilarang untuk mendekati Sanemi sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Dengan adanya insiden itu,
Tanjiro tidak berhasil membantu menengahi dan memperbaiki hubungan Shinazugawa bersaudara tersebut. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan sesi latihan pilar.